Kapuas dulu. Semakin hebat. Semua tenang. Serikat. Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang ini kita sama-sama mengawasi proses ini karena masyarakat hadir menginginkan pemimpin yang lahir dari rakyat. Sensi pesta demokrasi, nuansa berdiskusi. Satu kali lagi, apa kita lanjutkan? Satu kali lagi, kita pilih si Soekardi. Oh, lanjutkan sekali lagi. Ketua sementara DPRD Kabupaten Kapuasulu adalah Saudara Yanto SP dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kapuasulu. Si Soekardi bersama rakyat, jadikan Kapuasulu semakin hebat. Si Soekardi wibawa dan bermartabat. Tarik sis sikat. Oi kawan, apa kabar kian semua? Tinggal tunggu hari kita milih bupati. Ada Sis dan Soekardi, berwibawa dan bermasyarakat. Nuan tenang, ada Sis Soekardi. Pilih kita, sama-sama kita. Boyang Tanjung menuju Dangan Taman. Nah, ini aksesnya langsung ke Gunung Gurun nanti. Nah, mudah-mudahan dengan anggaran tahun depan 18 miliar ini akses ke Gunung Boyan ini sudah nyaman. Dangan Boyan menuju Nangasuru. Nah, jadi dari Nangan ini dari simpang rumah Pak Jafri itu menuju Nangan Boyan itu kita anggarkan sebesar 10 miliar. Belum lagi yang di sektor pendidikan, ada beberapa SD Merah Putih yang kita bangun di sini, ada beberapa puskesmas dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sektor pendidikan, pemberdayaan manusia. Kita bukan hanya membangun dari segi fisik saja, tetapi yang non fisik juga kita bangun. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tentu program-program kami tidak banyak berubah karena kami melihat program yang sudah ada ini yang baiknya akan kita lanjutkan. Yang kurang-kurangnya sudah kita evaluasi dan kita tambah, termasuk bagaimana kita memberi insentif kepada guru-guru ngaji di masjid nanti. Ini salah satu yang masuk di dalam program-program kita. Dan kemudian bagaimana kita juga membangun sarana keagamaan. Kami sudah komitmen untuk membangun asrama haji di Subau. Kita berkomitmen untuk meningkatkan PAD kita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Karena selama 3,5 tahun kami menjabat, indikator kenaikan sudah ada. Apalagi Pak Soekardi ini merupakan putra asli Kecamatan Boyan. Saya yakin dan percaya masyarakat yang ada di Kecamatan Boyan Tanjung tentu memberikan dukungan pada kami berdua. Tidak membeda-bedakan agama di program kerja langsung di pertama artinya harmonis mencakup suku, ras dan agama. Di situ langsung terkampil semua. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan. Apabila beliau memimpin akan timpang masalah agama, tapi tidak disetarakan semua. Dan di program unggulan kita sangat salut
masalah keagamaan itu yang mana udah beliau bicarakan tadi. Beliau akan membangun asrama haji di Kabupaten Kepulauan Sulu. Dan beliau sudah memikirkan kenapa manasik haji itu setiap tahun dilakukan di Gunung Sipau. Tapi jemaah haji kita yang melakukan manasik belum ada sarana dan tempat yang layak untuk pembinaan manasik haji. Maka beliau menginginkan ada asrama untuk kita khususnya umat Islam. Pertama memiliki izin pertambangan rakyat hanya di Kabupaten Kapuas Hulu. 3 IPR telah terbit pada tahun ini. Oleh siapa perjuangan? Oleh Pak Franciscus Dian. Mudah-mudahan di Desa Mawan, Kecamatan Penggadang dan sekitar yang telah mempunyai wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat secepat mungkin membuat izin pertambangan rakyat. Kalau untuk infrastruktur kita sudah berupaya semaksimal mungkin selama 3,5 tahun itu beberapa ruas yang telah kita bangun. Ya kalau saya sebutkan tadi salah satu ruas yang sudah mulai kita bangun kemarin ada ruas dari Simpang Menendang itu sampai ke Temenang. Ini nama ruas jalannya sudah tahun lalu sudah kita anggarkan sebesar 10 miliar. Ada beberapa spot yang sudah di aspal, ada yang sudah dilakukan peningkatan. Kemudian dari Karangan Panjang menuju Nangalidi itu sedang dikerjakan dan itu aku mantau jalannya udah sangat nyaman. Mulai dari Karangan Panjang ke Pedian sampai ke Nangalidi. Dan demikian juga dari Simpang Senara menuju ke Simpang Sekubah itu berapa tahun ini kita bangun terus. Dan sisa 2 kilo lebih yang dari Senara menuju Sekubah. Itu sisa 2 kilo lagi dan insya Allah tahun depan itu akan tuntas karena anggarannya sudah kita plot di situ kurang lebih 11 miliar akan selesai jalan itu tuntas. Nah demikian juga dengan dari Simpang Sekubah menuju Dermaga Jongkong itu kita sudah alokasikan anggaran kurang lebih 10 miliar. Nah jadi untuk jalan Simpang Senara Jongkong itu tahun depan insya Allah itu udah beres lah. Sudah tidak ada persoalan lagi sehingga masyarakat yang melewati jalan itu juga bisa berlalu lintas dengan nyaman. Pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya mengingatkan kita semua karena di masa pilkada ini akan banyak isu-isu yang akan muncul, baik itu isu yang menyerang lawan atau yang menyerang ke paslon kami, itu pasti ada. Kita hanya berkomitmen, saya hanya menyampaikan komitmen saya sebagai calon bahwa kita tidak boleh menyerang paslon lain. Kita tidak boleh membuat berita hoak atau isu-isu yang tidak bertanggung jawab terhadap paslon lain. Tetapi kita fokus menyampaikan apa yang menjadi keberhasilan, apa hasil kinerja kami menjabat selama 3 tahun ini. Ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Supaya tidak ada hal-hal yang menyakitkan, supaya tidak ada hal-hal yang membuat, yang berpotensi memecah belah persatuan kita, kerukunan kita sebagai umat beragama yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Karena ini sudah muncul isu-isu yang berkaitan dengan soal isu agama, isu suku, sara, dan lain sebagainya. Saya berharap Bapak Ibu tidak terpancing oleh isu-isu ini karena ini sekali lagi sangat berpotensi memecah belah persaudaraan kita. Jangan karena pilkada ini tadi, hubungan yang sudah terjalin cukup baik, sangat rukun, harmonis tadi di Kabupaten Kapuas Hulu terganggu oleh hal-hal yang demikian. Karena ini merupakan isu yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Udah 20 tahun kita tidak pernah menjadi tuan rumah. Nah, oleh sebab itu, begitu kita mendapat kesempatan, langsung saya nyatakan saya sebagai Bupati Kabupaten Kapuas Hulu siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, jadi untuk MTQ di Kabupaten Kapuas Hulu kita selaku tuan rumah pada tahun 2025. Nah, oleh sebab itu kita bentuklah kepanitiaan menurut draft SK yang diarahkan dari provinsi, karena ini merupakan kegiatan provinsi. Diarahkan bahwa untuk ketua umumnya otomatis bupati sebagai kepala daerah. Nah, namun untuk ketua pelaksananya saya yang menunjuk Pak Sekda untuk menjadi ketua harian atau ketua pelaksana untuk mensukseskan kegiatan tersebut.
Nah, jadi kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan itu tadi, bahwa untuk kegiatan MTQ di Kabupaten Kapuasulu dikatakan bahwa banyak yang bukan muslim jadi ketua, itu ya saya rasa salah tafsir. Boleh dibaca SK-nya ada, kalaupun ada yang pejabat-pejabat non-muslim itu karena berkaitan dengan jabatannya. Jadi ya ini perlu kita klarifikasi juga supaya masyarakat tidak terpengaruh, tidak terpancing oleh isu-isu seperti ini, sehingga kita menginginkan pilkada itu berjalan aman, nyaman, dan sejuk. Berbeda pilihan tentu hal biasa di dalam berdemokrasi. Selama 3,5 tahun. Nah, kalau untuk di Nangamandai ini, ya mungkin SDM Merah Putih sudah kita bangun di sini ini untuk mendukung, menunjang pendidikan anak-anak. Selama ini sering menjadi pembicaraan masyarakat terkait dengan jalan ruas Nangamandai menuju Nangabalok sudah kita mulai. Tahun lalu sudah kita mulai bangun, dan ini belum selesai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini yang mesti kita lanjutkan. Ke depan, insya Allah kalau kami mendapatkan kepercayaan, amanah dari masyarakat, tentu program-program yang sudah kami tanamkan fondasinya ini akan kami lanjutkan untuk kedepannya lagi, sehingga masyarakat kita yang berada di sisir lintas Kapuas ini nanti juga bisa merasakan nyaman untuk berlalu lintas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam program kerja kami juga sudah jelas bagaimana kami juga berkeinginan untuk mengembangkan kawasan pertanian, perikanan, termasuk bagaimana kita melestarikan danau-danau yang merupakan tempat para kelompok nelayan kita untuk mengelola ikan. Nah, ini juga termasuk di dalam program-program kami mengembangkan kawasan-kawasan perikanan. Nah, tentu selaku pemerintah juga kami akan memberi bantuan sarana prasarana dan bagaimana kita sama-sama menjaga kawasan ini. Nah, saya juga punya keinginan kalau memang kita diberi kesempatan lagi, karena jalan tani itu sudah dibuka di seberang, mungkin sebaiknya gazebo ini pindahnya ke seberang. Tapi ini tidak mungkin dipindahkan, tetapi kita akan bangun baru nanti di sana. Fokus menceritakan, menyampaikan kinerja program-program kami ke depan seperti apa, visi-misi kami seperti apa. Kita fokus ke sana. Jangan kita menyerang orang, jangan kita menjatuhkan orang, bahkan menjelekkan orang, jangan. Kita fokus menceritakan, menyampaikan apa yang telah kami lakukan, apa yang akan kami lakukan. Banyak juga kebutuhan-kebutuhan lain yang ada di Desa Pantas Bersatu, tetapi yang utama di sini adalah jalan. Dan saya pastikan ketika kami terpilih, jalan ini akan kami tuntaskan. Karena kita sudah membuktikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, 3,5 tahun kita menjabat, simpang suruh menunggu payang sudah kita kerjakan. Ini ketika kami terpilih dan mendapat amanah dari masyarakat pada tanggal 27 November nanti dengan cara mencoblos awal. Kita memiliki program kerja yang berdasarkan hasil diskusi kita dengan tim-tim kampanye. Pemerintah daerah ke depan memberikan insentif kepada guru ngaji di masjid yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Nah, ini merupakan apresiasi di bidang keagamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian ada dukungan juga dari sarana keagamaan, pendukung sarana keagamaan terkait dengan untuk membangun
asrama haji di Kutusibau itu sudah kita sepakati, di dalam visi misi kita juga sudah ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, untuk melanjutkan program-program kita yang sudah berjalan dengan baik akan kita teruskan, dan yang belum sempurna sudah kita sempurnakan di dalam visi misi kita, dan tinggal kita lanjutkan ketika kami mendapatkan amanah untuk melanjutkan kepemimpinan 5 tahun ke depan.